Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Inilah yang menjadi spekulasi Ade Armando hari ini. Jangan dengerin Ade Armando, pendukung Ganjar. Kemungkinan kepalanya geser akibat diniaya kadrun. bahkan ini pendukung Ganjar sangat geram sekali kepada Ade Armando karena dia memainkan politik identitas begitu kan. Padahal hakikatnya Ade Armando sendiri dia getol sekali mengkritik Anies Baswedan, tetapi padahal dirinya sendiri yang memainkan politik identitas begitu kan. Bahkan di Twitter yang lagi ramai seperti ini. Ini yang lagi ramai di Twitter dari Budi Valinka. Jangan dengerin Ade Armando ngomong dulu ya guys. Kemungkinan ada pergeseran di bagian kepala akibat penganiayaan biadab oleh kadrun beberapa hari lalu. Buat Cokro TV lebih baik parkir dia dulu untuk sementara sampai sembuh 100%. Beneran loh kalian. Ini di kelompok sebelah ada yang gagap lagi nyabu main Twitter isinya berbahaya. Bahkan hampir celakain ketua pembina parpolnya ini. Kristen itu pemaaf, mereka banyak sudah melupakan kejadian DKI. Anies hanya butuh suara Kristen, maka itu dia akan menargetkan kunjungan ke gereja-gereja. Karena Kristen itu gampang disentuh hatinya, nggak mau teriak bom, bunuh diri dan lain-lain. Kalau berhasil dia jadi presiden dan Kristen menderita, wow. Ini yang saya bacakan adalah pro dan kontra ya. Mengingatkan jejak digital, lihat dan nggak usah baper. Padahal politik identitas sudah dipakai waktu Pak Jokowi memilih capresnya di periode kedua untuk menang. Makin kesini makin terlihat kan bahwa kelompok ini juga melakukan politik identitas secara terang-terangan. Wow, banyak sekali yang menteksnya. Namanya podcast itu pasti lewat proses editing. Semoga Allah SWT mencabut akal sehatnya Ade Armando dan kawan-kawannya. Nauzubillah. Pengikut imam ini banyak sekali yang mentuit Ade Armando. Narasi lubung badan, padahal politik identitas emang udah digunakan setiap pilkada dan pemilu deh. Ahok aja pakai. Podcast AA kah sudah lewat, terediting kecuali live. Oh begitu, ya udah Ade Armandonya kasih lagi ke kumpulan massa biar nanti dibantu lagi untuk hebek bagian kepalanya biar kita benerin pergeserannya. Banyak sekali ya. Kedok kalian kebuka, itulah mainan kalian selama ini. Kalianlah tukang pemecah belah bangsa ini. Selalu nakut-nakutin kaum minoritas dengan narasi Islam itu jahat. Kalau berkuasa jadi negara Islam bla bla bla, itulah main kalian agar terus biar menguasai suara minoritas. Menurut saya Ade Armando benar kok. Di Pilpres 2004 nanti ada Kristen dan dijepit dengan pertanyaan seperti ini. Lo orang Kristen Pancasilais bukan? Buktinya dengan pilih Anies. Kalau enggak, kalau adalah komunis dan akan kami habisi. Enggak seperti itu dong. Inilah para cebong-cebong kalau berkomentar begitu kan. Pantas goblok ternyata akun berbendera. Lo kalau milih presiden emang semua orang tahu kalau yang nyoblos. Emang semua orang melihat nyoblos meskipun lo udah dapat bayaran untuk pilih ini. Banyak sekali yang menurut. Tetapi dari geloranya seperti ini. Minta jangan dengerin Ade Armando pendukung Ganjar. Kemungkinan kepalanya geser akibat dianiaya kadrun. Ini banyak sekali yang mentweet Ade Armando begitu kan. Karena sangat meresahkan sekali apa yang dilakukan oleh konten Cokro TV begitu kan. Wah semakin gilanya AA, nggak mampan adu domba warga RI. Kalau nggak ditanggapi bacotnya tambah nyongor, bahaya model si Adi ini bisa memenuhi berpecah harus dikandangin. Ya memang banyak yang menjadi spekulasi hari ini begitu kan terkait dengan pernyataan Ade Armando ini bahwa ya menurut saya pribadi Ade Armando ini memang tidak pintar amat begitu kan. Dia kalau dibilang tolol ya masih berbicara begitu kan. Kira-kira seperti itu netizen yang berargumen seperti itu begitu. Wah, ternyata di antara mereka otak yang bedanya bergeser. Tenang, ini parah nih. Coba ditanyain lagi kelompok buzzer biar kepalanya geser lagi dan seimbang. Sembarangan malah mau dibantuin balikin otaknya geser kok pakai kogem. Tanpa diminta malah ngeposting sendiri. Ini adalah pengakuan kalau Armando memang peliharaan mereka begitu kan. Ini wow, pura-pura musuhan. Kadrun memang hebat bisa geser kepala si Adi yang memang udah geser dari orang.
Tetapi ini menjadi spekulasi begitu kan. Tetapi ya nggak apa-apa, para cebong versus cebong ya nggak apa-apa, terserah. Walaupun serang-serangan begitu ya terserah begitu kan, karena memang ya cebong begitu kan. Ya kalau dari kemarin Pak Anies selalu begini begitu, politik identitas dan sebagainya, padahal dirinya melakukan itu begitu kan. Inilah yang dilakukan oleh Ade Armando. Publik bisa menilai sendiri dan tahu begitu kan. Dan bahkan di di beritanya seperti ini. Ini di beritanya yang cukup menarik sekali ini. Jangan dengerin Ade Armando, pendukung Ganjar kemungkinan kepalanya geser akibat dianiaya kadrun. Dikutip dari Gelora, pegiat media sosial Rudy Valinka menganggap pernyataan Ade Armando soal kemenangan Anies Baswedan di pemilihan presiden Pilpres 2024 yang ditentukan oleh suara umat Kristen. Melalui salah satu cuitannya, Rudy meminta netizen untuk tidak mendengarkan ucapan Ade Armando karena ia menilai bagian kepalanya kemungkinan ada yang bergeser akibat dinaya oleh kadrun. Jangan dengerin Ade Armando, ngomong dulu guys, ujar dikutip dari Populis. Dan bahkan ia mengatakan diketahui ini melalui salah satu cuitannya. Rudy meminta netizen untuk tidak mendengarkan ucapan Ade Armando karena dia menilai bagian kepalanya kemungkinan geser. Ia melanjutkan kemungkinan ada pergeseran di bagian kepala akibat penganiayaan oleh kadrun beberapa hari lalu. Selain itu, Ridho juga merupakan pendukung Ganjar Pranowo meminta Cokro TV untuk mengistirahatkan Ade Armando terlebih dulu sampai sembuh total. Ini pendukung Ganjar mengatakan seperti itu begitu kan. Ya wajar lah. Karena memang seharusnya begini, apa yang dilakukan kalau Ade Armando tidak mencela Anies Baswedan tidak bisa begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya kalau dia menaikin elektabilitas Ganjar melalui prestasi, dia tidak punya prestasi. Ya punya prestasi cuma tidak sebanyak Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Dia mau prestasinya ini, prestasinya itu, ya habis dong sampai berapa konten habis kan. Karena prestasi Ganjarnya bisa dihitung begitu kan, berbeda dengan Anies Baswedan yang sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan ya tidak bisa, karena apa? Karena Ganjar itu sedikit prestasinya, kira-kira seperti itu. Ia mengatakan buat Cokro TV lebih baik parkir dulu untuk sementara sampai sembuh 100%, beneran loh gue kasihan. Dalam cuitan ini lain, Rudy menyinggung kelompok sebelah yang hampir mencelakakan ketua pembina partai politiknya. Rudy menyampaikan di kelompok sebelah ada yang gagap lagi nyabu main Twitter, isinya berbahaya, bahkan hampir celakain ketua pembina parpolnya. Dulu JX pegang akun IG juga sambil mabuk minuman, ujungnya ke polisi. Sekarang Ade Armando belum sehat ya di podcast. Seperti yang diketahui sebelumnya, Ade Armando membuat pernyataan kontroversial melalui sebuah video di kanal YouTube Cokro TV yang diunggah pada Rabu 2 November 2022. Dalam video itu Ade menyinggung Anies yang gencar melakukan safari politik ke sejumlah gereja di Jakarta. Ia mengatakan pada awal September itu juga beredar foto Anies mengenakan stola saat meresmikan pembangunan gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta Pusat. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam shell yang dipakai para pendeta saat datang beribadah di gereja. Itu semua adalah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen saat ia masih melakukan kampanye berbatas di gereja Jakarta. Namun tentu saja diharapkan suara dari para pendeta Jakarta ia menggema ke seluruh Indonesia. Ade juga mengatakan bahwa Anies akan menjadi presiden jika bisa memecah suara pemilih dari umat Kristen. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih umat Kristen. Sekarang semua tergantung pada umat Kristen. Kelompoknya pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin oleh Anies atau Ganjar, pungkasnya. Ya inilah demokrasi kita begitu kan, memberikan kebebasan kepada umat Kristen begitu, kepada saudara-saudara kita begitu kan. Ya kalau Ade Armando menganalisis seperti itu, ya saya rasa ini sangat berpecah belah umat beragama begitu kan. Jadi artinya saya sangat tidak setuju sekali apa yang disampaikan Ade Armando ini. Benar, banyak yang mengatakan otak Ade Armando ini sangat bergeser begitu kan. Jadi kalau ini yang dimainkan politik identitas, masyarakat sudah cerdas hari ini begitu kan. Tidak perlu seperti itu, biarlah walaupun minoritas mayoritas. Bahkan ya tidak perlu mengumumkan seperti itu begitu kan. Jadi artinya bahwa persoalan hari ini adalah Ade Armando ini menurut saya pribadi ya
orang yang selalu membenci Anies Baswedan, mengkritik Anies Baswedan sejak dari 2017 sampai sekarang. Anies Baswedan menanggapi biasa-biasa aja karena yang dilawan itu tidak sebanding dengan Anies Baswedan, kira-kira begitu kan. Maka yang saya katakan itu adalah pekerjaan buzzer itu seperti Ade Armando hanya dua, mengkritik, menyalahkan. Itu tidak ada seperti itu. Seperti itu kelakuannya. Artinya mengkritik, menyalahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi persoalan Ade Armando ini sangat kalau bisa ini bisa di ranah hukum karena bisa mengajak dan bisa dinilai dugaan kebencian atau perpecahan antar beragama begitu kan, bisa dikatakan penistaan agama karena Pak Bambang Trimulyono aja dia sumpah mubahala ditangkap karena penistaan agama seperti itu, apalagi Ade Armando begitu kan. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi, dan bahkan saya menyimpulkan bahwa kalau semua ini yang dituduhkan seperti Pak Bambang Trimulyono misalnya terkait dengan dugaan ijazah palsu, lalu kemudian sumpah mubahala kemudian ditangkap karena isunya karena penistaan agama dan ujaran kebencian. Ade Armando lebih dari ini, kenapa nggak ditangkap? Padahal ini kalau masalah delik aduan pasti ada yang mengatakan seperti itu, tapi tunggu saja nanti begitu kan. Pasti masuk penjara kalau hal seperti ini diteruskan oleh Pak Ade Armando. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.